Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau kasih kekurangan, kelebihan helm ini Nils Azura. Yang gua pakai helm ini size-nya M, warna putih, double visor. Kita masuk di kelebihannya dulu ya. Kelebihannya ini untuk bagian visor dulu. Visornya bawahnya agak panjang, lumayan. Sama dagu gua masih lebih panjang visor. Jadi si angin dari depan gua ini bisa masuk, nggak bisa masuk, maksudnya nggak kena dagu, nggak kena muka gitu. Tapi ada minusnya juga ya. Oke, nanti aja itu. Kita ke kelebihannya dulu. Terus di bagian ratchet. Nah, ratchetnya enak. Nggak ada kendor-kendor, nggak ada drama-drama ditundukin turun sendiri, nggak ada. Ini ratchetnya bagus. Ini ratchetnya menurut gua oke. Nggak ada kekurangan, bagus-bagus aja. Tapi kalau untuk bahannya gua nggak tahu ya. Maksud gua yang gua bilang bagus itu si gerigi-geriginya nggak nyangkut, nggak nyeplos, nggak los, nggak drama-drama lah. Tuh aman, visor naik turun aman. Tuh aman banget. Terus kita ke bagian double visor warna silver, tapi agak rawan. Kalau silver agak krum gini, rawannya di lecet-lecet ya. Makanya pelan-pelan aja buka tutupnya. Nah, ini buat gua kelebihan karena jarang ada yang jual atau helm yang double visornya pakai warna silver kayak gini. Terus kelebihan double visor ini di mata gua langsung itu warnanya agak kekuningan, kayak lu pakai kacamata blue chromic atau blue chromic night drive. Itu enak. Itu buat gua kelebihan. Udah gitu nih, double visor nggak gelap. Iya, masih aman. Paling sekitar 80 nggak mungkin, ini paling sekitar 35 atau 40% lah. Enak. Kelebihannya lagi buat gua itu ada di bagian, kenapa gua bilang kelebihan ini juga gua nggak tahu kok helm ini adem. Ini gua kasih kelebihan, padahal ini gua tutup. Ventilasi juga di sini yang dari atas nggak begitu berasa. Ini gue kasih kelebihan angin masuk kok dari jidat ya. Soalnya si fan atasnya ini di innernya itu nggak bisa dibuka. Innernya maksudnya di crown padnya nyatu sama styrofoam. Nah, bolong-bolongnya itu pasti ketutupan semua kan. Bener-bener ketutupan semua. Gue bingung ini dari mana, tapi adem. Itu gue kasih kelebihan. Terus kelebihannya lagi, helm ini ada di bagian fittingnya, tapi ada juga kekurangan di bagian fittingnya ya. Helm ini buat gua dalam,
Ini kelebihan ya, gua kasih kelebihan. Helmnya dalam sampai ke leher, sampai ke pundak belakang ini nge-cover semua. Pipi juga ke-cover. Size M-nya di pipi itu cukup lah, nggak begitu kenceng, nggak kendor juga, cukup. Terus di bagian innernya ini cheek padnya lumayan agak tebel, si cheek padnya ya. Crown padnya sedang lah. Terus ada lagi yang cuma kecil sih, tapi buat gua ini kelebihan lah. Di bagian sini nih, stoppernya gua kasih kelebihan karena nggak ada drama, nggak ada nyangkut nih. Tuh, aman. Buka lagi, tutup lagi, aman. Ini nggak ada drama nyangkut atau pipi gua ketebelan. Ini pipi gua aja termasuk agak tebel, bisa. Tapi kenapa pas di unboxing itu video sebelumnya di gua tes malah kayak nyangkut, tapi ini nggak sama sekali. Itulah bedanya unboxing yang cuma dipakai di ruangan begitu aja, sama di jalan begini beda. Oke. Terus gua kasih kelebihan lagi sedikit lah di bagian microlocknya. Ini microlock gua kasih kelebihan karena nggak gampang lepas, talinya juga lumayan, nggak tipis, nggak ketebelan juga. Yang bagus yang tebel ya. Ini sedang. Nah makanya gue kasih kelebihan lah. Kalau yang tipis lemes gitu kan kayak ngeri putus ya. Oke, ini udah beberapa kelebihan. Ya kalau untuk modelnya ya oke lah, keren lah. Kita kasih kelebihan juga buat model si helmnya ini. Ventilasinya yang mirip NJS Kairos, spoilernya yang mirip JS Armor. Banyak banget sekarang spoiler yang mirip-mirip. Ya rata-rata mirip sih ya. Oke, kita masuk ke kurangannya. Kekurangannya ada juga beberapa ya. Tapi ya ini menurut gua ya semuanya ya. Oke, kekurangannya yang pertama itu ada di bagian di atas dulu dah. Ventilasi atas emang ada ventilasinya, tapi kok nggak berasa dari atasnya, malah berasa dari sini, dari jidat gua. Entah dari mana, entah dari sela-sela sini masuknya. Itu jadi kekurangan buat gua. Padahal ini modelnya udah keren, mirip sama NJS Kairos. NJS Kairos kan ada yang single visor, double visor. Nah itu sama modelnya kayak gini. Bedanya double visor sama single visor, bedanya ya visor 1 sama 2. Terus sama waktu itu ya, waktu baru-baru keluar sama ini. Yang satu yang double visor microlock, yang single visor apa namanya, DD-ring ya. Oke, kita masuk lagi di kekurangan. Untuk kekurangan ini gua ada di inner. Di innernya ini nggak tahu kenapa pas gua pakai ini helm di pipi kanan kiri enak, tapi kenapa di bagian kepala ini atas kosong, bisa agak longgar. Itu gua kasih kekurangan. Karena di bagian pipi sih enak-enak aja. Terus di bagian
belakang juga ke cover semua, ketutup semua. Ya ini kenapa bagian atasnya kosong, jadi nggak padat gitu ya. Ini masih di inner lagi gue jadiin kekurangan, ada di crown pad. Chick padnya oke, bisa dilepas pasang, tapi kenapa crown padnya nyatu sama yang namanya IPS atau styrofoamnya? Mau nyucinya susah, harus sama helm-helmnya dicuci. Kalau dibuka semua harus dilem ulang. Itu jadi repot ya buat gua, jadi kayak kekurangan, itu kekurangan banget buat gua, fatal lah. Kenapa nggak kasih kancing atau yang di sela-sela gitulah, yang diselip-selipin. Ada kok helm yang kayak gitu, yang diselip-selipin tapi tetap masih bisa dibuka. Gue lupa itu serinya, lu tonton aja video-video gue sebelum-sebelumnya. Terus ini gue kasih kekurangan lagi, apa karena gue dapet barangnya kayak begini, di IPS atau styrofoam yang gue beli ini kok kendor ya, bisa goyang-goyang ya, kenapa ya? Apa nggak dilem, apa lupa pas lagi pengerjaannya di pabriknya, apa karena gua doang yang dapat kayak gini, gua nggak tahu. Gua agak kaget juga pas barang nyampe, gua cek kok goyang-goyang. Akhirnya pas gua pegang-pegang lagi, gua lebih detail lagi, oh ternyata kayak nggak dilem. Apa mungkin sengaja nggak dilem buat nyuci, dibuka-buka si helmnya terpisah sama IPS buat nyuci ya, nyuci si crown pad, bisa jadi kayak gitu. Cuma kalau untuk apa ya, kalau menurut gua sih kalau untuk keselamatan itu nggak cocok lah. Takutnya di jalan copot sendiri, bagaimana kena angin. Ini gua beli sendiri ya, nggak ada yang namanya endorse, nggak ada yang namanya kirim sampel dari toko ini itu, nggak ada. Gua pakai duit sendiri, gua review sendiri, gua kasih yang gua ngerti sendiri. Jadi gua nggak ada pro atau kontra kemanapun ya. Semua gue nilai yang gue tahu, yang gue paham. Oke, kita masuk lagi di kekurangannya. Nggak ada exhaust, di belakangnya bener-bener rapet. Kenapa nggak dikasih? Ya kasihlah sedikit lah, ya selobang dua lobang lah. Ini nggak ada sama sekali. Bener-bener kosong, jadi angin yang keluar dari kepala, di dalam kepala itu ngegumpal di situ ya. Ketolongnya yang tadi gue bilang ada angin dari jidat, nggak tahu dari mana, tapi enak adem. Oke, itu udah ada beberapa kekurangannya ya. Nah, kekurangannya lagi ada masih di visor lah ya. Visornya ini menurut gua kurang begitu bagus lah ya. Pas kena sinar itu ya, kalau lagi begini nggak kena sinar matahari langsung sih enak ya. Ya nggak enaknya kalau dilihat langsung lah helmnya nih. Ini kan gua baru beli banget. Terus lu lihat kena cahaya lah, nih kayak gini tuh kena cahaya, lu lihat helmnya itu nggak tahu kenapa ada kayak garis-garis bulat-bulat gitu. Apa emang modelnya begini atau emang kurang bagus? Gua nggak enak ngelihatnya aja.
Itu visor ada kelebihan juga, panjang, nggak begitu panjang kok, cukup lah buat nge-cover satu muka. Tapi ada kekurangan juga yang tadi gue bilang, kayak ada baret-baret, tapi bukan baret dari nggak sengaja produksi, nggak. Pas gue buka juga kayak ada bulat-bulat, gimana sih ya, pokoknya nggak yang nggak bagus lah. Tuh ini kena cahaya dari atas aja matahari nih, gua ngelihat begini kayak ada pelangi-pelanginya gitu, lurus-lurus gitu. Ada banyak, tapi ya kalau mau diganti lah. Wajar sih buat gua harga segitu ya, harga 200 ribuan. Tapi kalau mau bagus lagi ada merek NSX kalau nggak salah. Di video sebelumnya juga udah ada tuh. Oke. Satu lagi. Ini kecil sih, tapi buat gua apa ya? Ganggu aja. Nekrolnya gua jadiin kekurangan ya. Soalnya bisa dicopot. Oke, bisa lu cuci. Bisa lu cuci, lu copot. Cuman kalau hilang gimana? Ya hati-hati aja bang. Oke, hati-hati aja naroknya. Atau lu lem kali ya. Ya buat gua ini gua kasih kekurangan lah sedikit. Oke, udah cukup. Itu semua kekurangan kelebihan helm ini, Nils Azura size M warna putih. Kalau untuk build quality-nya ya lumayan lah. Kalau gua bandingin sama JS Armor ya beda tipis lah, bagusan ini sedikit ya, nggak banyak. Ya lumayan lah. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja. Kekurangan kelebihan helm Nils Azura yang gua ngerti, yang gua paham, yang gua tahu tentang helm ini. Assalamualaikum.